Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-18, 1 Agustus 2021. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah roti hidup, sumber kekuatan kita. Kalau ditanya, apakah Anda pernah makan roti? Saya yakin jawaban Anda 100% mengatakan pernah. Bahkan mungkin menjadi makanan utama. Tentu saja dengan makan roti, jasmani kita akan terpenuhi atau perut kita akan menjadi kenyang. Lewat bacaan Injil hari ini, kita diingatkan tentang apa yang paling penting di dalam hidup kita, yakni roti hidup yang membawa hidup kekal. Makanan dan minuman, sandang, pangan, papan, dan segala hal yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini memang boleh kita perjuangkan
dan Yesus pun tidak melarangnya. Tetapi diingatkan bahwa semua itu tidak akan bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang artinya hanya bisa bertahan untuk hidup di dunia ini saja. Tidak ada satupun yang dapat kita bawa sewaktu kita menghadap Bapa. Yang dapat kita bawa yaitu isi dan mutu hidup atau kualitas hidup yang kita peroleh selama hidup di dunia ini. Isi hidup kita ini juga perlu makanan dan minuman. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang harus kita lakukan agar isi hidup kita bermutu? Yesus mengatakan melakukan kehendak Allah, yaitu dengan percaya pada Dia yang telah diutus Bapa ke dunia. Percaya di sini berarti mendengarkan sabdanya, menyerahkan diri padanya, dan tekun melaksanakan sabdanya dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Sabda ini secara nyata hadir dalam gereja melalui Ekaristi Kudus. Dengan menyatukan diri melalui tubuh dan darah Kristus, kita dapat memperoleh kekuatan untuk melaksanakan apa yang disabdakannya. Maka, marilah kita bersama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas iman dan hidup kita melalui pembaharuan diri dan hidup doa, yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk aksi yang nyata. Misalnya di situasi pandemi ini, kita dapat melakukan aksi peduli corona dengan berbagai macam cara dan bentuk sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Semoga melalui renungan hari ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin.